Netizen pada bilang, Momoto laporin jaksa Sandi dong. Tanggapannya gimana? Teman-teman kita juga banyak yang mengatakan begitu. Tapi itu sekarang masih kita sedang pertimbangkan lah. Tapi ya, itu juga tidak mungkin. Gitu, ya. Oh mungkin Bang berarti? Ya, Ada kemungkinan. Tergantung teman-teman, bukan tidak mungkin. Ya. Tapi kita fokus hanya kepada inilah. Oke. Saya hanya fokus pada bagaimana membebaskan Jessica-nya. Jaksa dan hakim, ya, kita harus bicara dengan sangat terus terang di sini, ya kan? Karena pada prinsipnya peradilan atau proses penegakan hukum ini tujuannya kan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum, mendapatkan keadilan, mendapatkan kemanfaatan. Pertanyaannya, apakah pasti bahwa pembunuhan itu, ya, yang dilakukan sehingga Mirna mati karena sianida, dan yang dilakukan oleh Jessica, dan sianida itu punya Jessica? Kan sampai sekarang nggak terjawab. Nah pertanyaannya, kalau ini nggak terjawab, bagaimana proses penegakan hukum kita? Katanya ini semua etikat baik, ya kan, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lah, kita mempertanyakan sekarang, karena sampai sekarang nggak ada tuh. Emang Mirna matinya Ya, karena sianida? Nggak ada kepastiannya. Karena apa? Otopsinya nggak ada. Berarti nggak ada yang melakukan kontrol terhadap etik, terhadap standar, terhadap prosedur yang digunakan sehingga berkas-berkas perkara ini diadili secara benar. Kemudian kita mendapatkan kepastian hukum sehingga putusan pengadilannya membuat semuanya terang benderang. Enggak berarti enggak. miscarriage of justice. Apakah mungkin ini berasal dari NaCN yang terserap juga? Kita berandai-andai ini. Jangan berandai-andai, kita pasti dulu. Dari keilmuan Anda. Ya, dari keilmuan saya, natrium itu bisa sumber dari mana-mana. Bisa cuma baiklah. Keadaan normalnya berapa memang? Loh, Keadaan normal dari urin untuk 2300 itu apakah normal? ya memang itu tidak normal. Tidak normal ya. Keadaan-keadaan apa saja yang bisa mengakibatkan itu tidak normal? Salah satunya apakah NaCN? Bukan salah satu, sumber paparan awalnya tadi saya katakan harus di tracer dulu. Ketika pagi hari sampai siang hari dia memakan apa? Katakanlah memang ada ya. itu dan ada Jadi, juga NaCN-nya. Boleh saya tanya? Oh iya. Ketika kita bicara natrium, ya jangan diasumsikan natrium dengan natrium sianida, karena natrium itu sumbernya banyak. Iya, makanya saya Itu bilang poinnya. NaCN. Ya. Sepakat. Iya, kita harus begitu, harus eksak nih. Kimia itu eksak ya, maaf ya. Kita kimia itu harus eksak. Ya. Pasti. Jangan berandai-andai itu dalam Baik, Apakah 0,2 miligram kadar yang ada di lambung itu mungkin nggak diakibatkan karena keracunan sianida? Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Karena tidak. hasil dari Abdi Waluyo 0, Pak. Dan kalau ada pun dia pasti ratusan, Pak, jumlahnya di situ. Hasil mana nih yang dari Abdi Waluyo 0? Yang bukti nomor 3 ya, kalau salah, apa 4, bukti 4, Pak. BB4. Iya, itu adalah yang paling tepat karena diambil tidak lama setelah dia meninggal, Pak. Sebelum ada intervensi apapun. Oke. Itu bukan Abdi Waluyo ya. Itu percobaan. Ini ada hasil dari Nur Samran. Nur Samran. Ya, itu ahli. 4, yang 4, Pak. BB4. Iya. Terancam dilaporkan, inilah potret ketika Jaksa Sandi diskakmat oleh Jessica Wongso karena beri pertanyaan ngawur. Ya makanya bagaimana Arif bisa tahu namanya Patrick? Loh, kenapa Bapak tidak tanyakan kepada dia? Loh, ini sekarang saya tanya kepada Anda, makanya Saya mana tahu dia tahu nama-namanya siapa? Gitu. Arif kenal dengan mamanya Anda? Tidak. Terus ke siapa lagi? ke teman-teman saya di sana. Teman-teman siapa? Teman-teman saya, Ya, sebutkan namanya. Hana. Hana. Terus teman-teman kerja saya pasti tahu. Siapa aja? Saya tidak mau menyebutkan teman-teman kerja. Tidak mau kenapa? Saya tidak mau. Alasan tidak maunya? Ya, karena saya tidak mau membawa nama mereka di pengadilan. Bukan masalah itu. Akan saya konfirmasi juga. Arif itu kenal nggak dengan Hana? Arif itu kenal nggak dengan teman-teman Anda? Oh, kalau Hana nggak mungkin kenal. Ya makanya bagaimana Arif bisa tahu namanya Patrick? Loh, kenapa Bapak tidak tanyakan kepada dia? Loh, ini sekarang saya tanya kepada Anda, makanya saya mana tahu dia tahu nama-namanya siapa? Gitu. Jaksa Sandi digadang-gadang termasuk dari salah satu orang yang akan dilaporkan oleh para advokat Jessica Wongso. Sandi Handika bertugas sebagai Jaksa Penuntut Umum, atau JPU, dalam sidang kasus kopi sianida dengan terdakwa Jessica Wongso.
Jaksa penuntut umum ini menjadi perbincangan setelah videonya yang membentak Dr. Jaya, saksi ahli forensik dalam persidangan, menjadi viral dan menuai kritik dari publik. Namun, selain kontroversi di persidangan, kekayaan Sandi Handika juga menjadi sorotan. Menurut data yang dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN kepada KPK pada Desember tahun 2022, Sandi Handika memiliki total kekayaan sebesar 7,6 miliar rupiah. Data harta Sandi Handika pada saat itu mencakup tanah dan bangunan senilai 6,6 miliar rupiah yang didapat dari hibah atau pemberian dari orang. Selain properti, Sandi Handika juga memiliki alat transportasi dan mesin dengan nilai hampir 1 miliar rupiah, serta kas dan setara kas sekitar 48,3 juta rupiah. JPU Sandi Handika disorot karena ia menyebutkan bahwa citra buruk akan diperoleh para jaksa jika Jessica Wongso dinyatakan tidak bersalah. Jessica Wongso pun merasa jaksa Sandi menekannya selama persidangan kopi sianida. Jaksa Sandi terlihat seperti melakukan penggiringan opini ketika mencecar Jessica. Tampak jaksa Sandi menanyakan kepada Jessica, mengapa Arif, suami Mirna, bisa mengenal mantan dari Jessica, yaitu Patrick. Jessica pun memberi jawaban yang cerdas kepada jaksa Sandi. Jessica menjawab, mengapa jaksa tidak menanyakan langsung kepada Arif. Pasalnya, Jessica tidak pernah menceritakan soal Patrick kepada Arif, suami Mirna. Selain itu, jaksa Sandi juga memberi pernyataan yang memaksa kepada seorang dokter ahli yang didatangkan oleh kubu Jessica. Jaksa Sandi terkesan memaksa dokter tersebut untuk mengakui adanya sianida di tubuh Mirna. Padahal, tidak ada bukti jelas soal keberadaan sianida di tubuh Mirna. Ahli ini pun memberikan jawaban yang menohok pada jaksa Sandi. Dapat data itu tadi percobaan-percobaan dari Dr. Gel-Gel? Saya tidak mau komentar Pak, begitu. Tadi bilang tidak dapat, sekarang bilang tidak mau berkomentar. Ya, soalnya gini Pak, efeknya itu tergantung berapa banyak yang dimasukkan. Kalau dimasukkan 7.900 sekian, 1.000 itu sama. Jadi Pak, Anda efeknya, tidak Pak. pernah melakukan percobaan? Ya. Tidak pernah. Oke. Baik, tadi Anda mengatakan bahwa kadar 0,2 mg itu tidak diakibatkan atau apa tadi bahasannya? Coba diulangi, kadar 0,2 mg. Begini Pak, sebenarnya ya kadar 0,2 mg itu kalau di lambung itu kadar yang amat sangat kecil, hampir tidak ada artinya Pak. Nah, sebenarnya yang harus jadi fokus kita itu di hati Pak. Di hati itu tidak ada sianida dan tidak ada tiosianat, itulah yang membuktikan bahwa itu tidak ada Pak.